Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'dah. Sahabat Ramadan Ma'had Al-Jami'ah, umumnya hadirin hadirat para pemirsa semuanya, bulan Ramadan sering juga disebut dengan bulan Al-Quran. Kenapa? Karena kitab-kitab suci Al-Quran umumnya diturunkan pada bulan Ramadan. Termasuk kitab suci Al-Quran, kitab suci kita semua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di bulan Ramadan. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang itu, di antaranya dalam surah Al-Baqarah, ayat yang sangat populer kita kenal ketika kita berada di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Al-ayah. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an. Atau dalam surah Al-Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Dan kita tahu Lailatul Qadar itu berada pada bulan Ramadan. Di samping Al-Quran, banyak juga keterangan-keterangan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa Jibril alaihissalam menemui Rasulullah SAW setiap pada bulan Ramadan untuk menyampaikan atau menyajikan Al-Quran. Para ulama menjelaskan di bulan Ramadan Jibril alaihissalam mengecek kembali ayat-ayat Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Nabi. Lalu kemudian ada riwayat yang menjelaskan Jibril alaihissalam dengan Nabi kita bersama-sama membaca Al-Quran. Atas dasar itu maka sangat pantas, sangat pas kalau bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Para sahabat dan para pemirsa di mana saja berada, tentu penamaan ini tidak cukup hanya kita mengenal saja Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan untuk melakukan interaksi dengan Al-Quran secara intens, secara bertaraf dan secara bertingkat. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kaifa nata'amal ma'al Quran, bagaimana caranya kita berinteraksi dengan Al-Quran, sebagaimana dilakukan oleh banyak sahabat, termasuk dicontohkan oleh Rasulullah SAW, betapa Nabi beserta para sahabat menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan muamalah interaksi dengan Al-Quran. Ada beberapa sahabat yang menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan untuk ukuran-ukuran tertentu. Ada yang menamatkan 1 kali, ada yang menamatkan 2 kali, 3 kali, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita semua bisa mencontoh Nabi dan para sahabat. Bagaimana kita menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Di antaranya adalah bagaimana kita meningkatkan qiraatul Quran, meningkatkan pembacaan Al-Quran secara intens di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa keutamaan membaca Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya Al-Quran akan menjadi syafi'an, akan memberikan pemberi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Yang kedua, di samping membaca, tentu kita harus lebih meningkatkan intensitas kita berinteraksi dengan Al-Quran, di antaranya dengan cara yang lebih tinggi dari sekedar membaca, yaitu kita melakukan tadarrus. Tadarrus itu darrosa yudarrisu tadrisan, tadarrusan ya. Sesungguhnya tadarrus itu kalau kita memahami dari konteks bahasa Arab itu bukan hanya membaca, tetapi di situ ada proses pembelajaran.
Nah, cuman sayangnya di Indonesia kalau tadarus itu biasanya dipahami hanya membaca. Padahal sesungguhnya akar kata tadarus itu sendiri artinya adalah membaca dan sekaligus mempelajari kandungan-kandungan. Nah, inilah momentum yang sangat tepat bagi kita untuk berinteraksi di bulan Ramadan dengan cara melakukan pemahaman terhadap kandungan-kandungan Al-Quran. Oleh karena itu sangat pas kalau di bulan Ramadan itu kita membaca Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan mengetahui terjemahannya, kemudian mengetahui maksudnya dan mengetahui tafsirnya. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran juga berarti kita berinteraksi dengan tafsir. Yang selanjutnya, para sahabat dan para pemirsa di mana saja berada, tingkatan yang lebih jauh dari interaksi dengan Al-Quran pada bulan Ramadan adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulailah kita untuk selalu menghadapkan perilaku kita, ucapan kita dengan Al-Quran. Mulailah kita meningkatkan diri untuk selalu menjadikan Al-Quran sebagai standar, menjadi parameter perilaku kita semua. Nah, ini artinya yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa bulan Ramadan adalah bulan Quran, artinya bahwa bulan Ramadan adalah momentum kita untuk melakukan interaksi yang lebih jauh dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, hidayah kepada kita untuk senantiasa terus meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan Al-Quran akan membimbing kita menjadi pedoman dalam keberagaman kita dan akan menjadi pemberi syafaat kita pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa sampaikan, wal afu minkum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.